Shalom, selamat malam. Saya Sri Rahayu, saya bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung sebagai perawat. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2013, saya yang saat itu sedang mengandung 9 bulan mengalami pecah ketuban dini. Seharusnya perkiraan dari dokter adalah tanggal 27 Oktober bayi ini akan lahir. Tetapi pada tanggal 15, karena saya mengalami pecah ketuban dini, maka jam 6 pagi itu saya menghubungi pihak rumah sakit dan menceritakan masalah saya. Lalu pihak rumah sakit katakan supaya saya segera pergi ke rumah sakit. Tetapi saya sempat menunda karena saya pikir ini bukan masalah yang serius. Jadi jam 10 pagi saya baru berangkat ke rumah sakit dan diperiksa oleh bidan. Pada saat bidan memeriksa, dia katakan bahwa cairan ketuban saya warnanya sudah mulai kehijauan. Itu artinya tanda yang kurang baik. Lalu saya di USG dan saya diperiksa oleh dokter kandungan. Setelah diperiksa, dokter katakan harus segera cek laboratorium. Kalau sel darah putihnya meningkat di atas 15.000, maka saya harus dioperasi sesar. Tetapi pada waktu itu hasil labnya belum sampai dinilai 15.000, sehingga dokter izinkan saya untuk melahirkan secara normal. Lalu saya masuk di ruang kebidanan, dan sekitar jam 13.30, perawat hendak memberikan satu obat diinduksi untuk merangsang mules supaya bayi saya boleh segera dilahirkan. Tetapi beberapa hari sebelum kejadian itu, saya sempat mendengar beberapa ibu yang pernah melahirkan dengan cara induksi mengatakan bahwa kalau sempat diinduksi itu sakitnya luar biasa. Sampai-sampai tidak bisa bernafas, kata ibu-ibu itu. Mengingat cerita-cerita itu, maka saya katakan bahwa saya menolak untuk diberi obat induksi. Lalu perawat bilang, kenapa? Saya takut, itu sakit sekali. Lalu perawat itu katakan, ya sudah, tanda tangan di sini penolakan. Lalu saya tanda tangan. Lalu sekitar jam 16 sore, air ketuban saya keluar lagi dan banyak. Lalu bidan periksa lagi dan dilaporkan kepada dokter kandungan. Dan dokter katakan bayi ini harus segera dilahirkan. Ibu harus mau untuk diinduksi. Dan akhirnya saya diinduksi. Obat tersebut dimasukkan melalui infus. Dan setelah obat itu masuk, saya mulai kontraksi. Terjadi kontraksi, tetapi hanya sekitar 3-5 detik. Dan itu kurang kuat untuk melahirkan. Lalu dokter katakan bahwa bayi ini harus segera dilahirkan. Kalau dalam 1 jam belum lahir, maka ini harus dioperasi. Tetapi waktu dilihat dokter bahwa kontraksi saya hanya sebentar, dokter tawarkan kepada saya untuk dilakukan vakum. Akhirnya saya setuju untuk menyelamatkan bayi ini harus divakum. Dan tepat jam 17 sore, bayi saya lahir. Bayi ini lahir dalam kondisi membiru, tidak menangis. Lalu petugas medis segera melakukan bantuan hidup dasar dengan cara memompa jantung dan paru-paru, dilakukan CPR. Dan berita ini cepat tersiar di sekitar rumah sakit. Saya melihat bayi saya ini ada diletakkan di tempat tidur di sebelah saya, yang membuat saya sampai tidak bisa berpikir. Saya tidak sanggup untuk melihat bahwa anak saya ini sedang dipompa-pompa. Saya mulai berdoa dalam hati. Keluarga saya datang mendoakan. Lalu hampir semua karyawan yang bekerja sore itu datang ke ruangan bersalin untuk sekedar melihat saya dan mendoakan saya dalam hati mereka. Lalu setelah 1 jam dilakukan CPR atau pompa-pompa jantung paru, akhirnya bayi saya ini menangis. Jam 6 sore dia menangis, lalu dimasukkanlah berbagai obat. Dan
Setelah itu, malam harinya ternyata bayi saya ini kejang. Dan kejangnya lebih dari 1 kali. Beberapa kali sepanjang malam itu bayi itu kejang. Dan saya mendapat cerita dari perawat bahwa bayi saya kejang. Dan saya menangis. Sepanjang malam itu saya gelisah memikirkan bayi saya. Apa yang akan terjadi dengan bayi saya ketika bayi saya nanti dewasa? Karena kalau bayi kejang maka akan ada oksigen yang kurang cukup masuk di otaknya. Lalu keesokan harinya saya coba untuk memberanikan diri bertanya kepada dokter, dokter bagaimana kabar bayi saya? Lalu dokter katakan, oh, ibu mari kita periksa, mari ibu lihat katanya. Ini kalau kita rangsang pergerakan tangan dan kakinya itu normal. Memang mungkin nantinya akan terjadi keterlambatan berbicara padanya. Mungkin teman-temannya di umur 1 atau 2 tahun sudah mulai dia akan mulai berbicara bahasa-bahasa sederhana. Mungkin anak ibu baru bisa bilang mama atau papa. Jadi akan terjadi keterlambatan kepadanya. Saya sedih, saya menangis, dan saya terus berdoa. Dan saya doakan anak saya ini setiap malam. Saya bangun khusus untuk mendoakan anak saya. Dan puji Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, setiap bulan dokter katakan perhatikan perkembangannya, catat perkembangannya. Setiap bulan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Puji Tuhan, saat ini anak saya berusia 10 tahun dan perkembangannya sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini dia sudah kelas 4 SD dan bisa mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh guru, bisa bergaul dengan teman-temannya oleh karena doa-doa dari teman-teman saya pada saat anak saya dilahirkan ini dan juga doa-doa dari keluarga kami. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.